Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Tahukah kita Bapak Ibu, ada sebuah amalan yang pernah diajarkan oleh para sahabat terkhusus bagi orang-orang yang hijrah dari dosa-dosa besar. Karena yang namanya manusia ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka sebagai pendahuluan di kajian kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini diceritakan oleh seorang atba'ut tabi'in. Siapa atba'ut tabi'in itu Bapak Ibu? Ya, adalah generasi yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, namun ketemu dengan sahabat. Namanya Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini meriwayatkan hadis dari gurunya. Gurunya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu atahu rajulun. Suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Faqala,
Lantas laki-laki ini bercerita. Apa ceritanya? Ini khatabtu imra'atan fa'atas antan kihani. Aku pernah melamar seorang wanita, namun wanita ini menolak lamaranku, tidak mau menikah denganku. Wa khataba ini, sedangkan ada orang lain melamar dia, fa ahabbat an tankihahu, kemudian dia suka dengan laki-laki itu dan dia menerima lamaran laki-laki tersebut. Oh iyalah, sedih ceritanya Pak ya. Lamaran ditolak. Namun ini ada cerita yang sedih tapi brutal juga dari Pak. Fakhirtu 'alaiha, lantas aku cemburu kepada wanita itu. Kenapa dia menolak lamaranku sementara dia menerima lamaran yang lain? Apa yang dilakukan? Faqataltuha, lantas aku bunuh wanita itu. Nauzubillah. Ya. Lamaran ditolak ya. Wanitanya dibunuhnya. Ini sadis betul. Kemudian apa yang terjadi Pak? Menyesal laki-laki ini Pak. Menyesal, ya Allah ya. Ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah dia kepada Ibnu Abbas. Lantas laki ini bertanya, "Fahali min taubah?" Adakah Allah akan mengampuni dosaku? Adakah taubatku akan diterima oleh Allah? Lantas Ibnu Abbas menjawab, "Qala ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Laki ini menjawab, "Tidak, ibumu sudah meninggal." Qala, lantas Ibnu Abbas berkata lagi, "Tub ila Allah azza wa jalla." Bertobatlah engkau kepada Allah azza wa jalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupanmu. Lantas ketika mendengarkan cerita ini kan Atok nguping, Atok menyaksikan. Atok bin Yasar berkata, "Fadahabtu fas'altu bin Abbas." Lantas ketika laki-laki itu pergi, saya datang menghadap Ibnu Abbas. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa wahai Ibnu Abbas engkau tanyakan tentang ibunya? Apakah ibunya masih hidup? Kenapa engkau tanyakan tentang keadaan ibunya? Faqala, lantas Ibnu Abbas menjawab, Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri seseorang daripada berbuat baik kepada ibunya. Maka yang dimuliakan oleh Allah, hari ini bagi seorang yang masih mempunyai ibu, yang ingin tobatnya diterima oleh Allah, yang ingin diampuni oleh Allah, maka carilah ampunan Allah itu dengan berbakti kepada ibunya. Maka rugi orang ini Pak kalau suka melawan sama ibunya, ya nggak dikasih uang rokok malah sama ibunya, rugi betul Pak. Ya Allah, kesempatan ibu kita masih hidup, ya marilah kita temui, minta maaf, bertobat kepada orang tua. Ini luar biasa, rugi betul Pak. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, hadisnya sahih, "Rahima anfu 'abdin," celakalah seorang hamba, "adraka awaihi falam yudkhilahu jannah," dia menemui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka rugi, kata Rasulullah SAW. Maka mumpung Bapak Ibu, kalau siapa saja yang masih punya ibu, mungkin kalau ayah sudah tidak ada lagi Pak, ibu masih ada. Ini kesempatan Pak, kesempatan kita berbakti kepada ibu kita. Ini
sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita sia-siakan ilmu kita. Berbaktilah kepada ilmu kita, kalau tidak penyesalan akan didapatkan ketika di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk bisa berbakti kepada orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Kalau tidak ada lagi Pak, mari kita doakan kebaikan, ampunan buat orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita, syarah salasatil usul atau syarh al-usul salasah. Syarah 3 pokok dalam agama. Yang dibahas dalam syarah usul salasah ini secara umum itu ada 3 tentang pertanyaan malaikat terhadap setiap orang yang berada di alam kubur. Setiap kita, setiap manusia akan ditanya oleh Allah dengan 3 pertanyaan. Itu intinya kitab usul salasah. Apa pertanyaan itu? Man rabbuka, siapa Tuhan? Itu yang dibahas dalam kitab ini. Maka kitab ini membahas tentang tauhid, untuk mengenal Allah itu dengan mengesahkan Allah, mengenal Allah itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, madinuka, apa agama? Maka kitab ini menjelaskan kepada kita tentang makna Islam. Islam itu apa? Ini telah kita bahas ya, karena pembahasan ini terakhir. Ini detik-detik terakhir yang tutup kitab ya. Kira-kira kita sudah belajar ya. Kitab ini kurang lebih berapa tahun mengejar? 2 tahun, 3 tahun Pak ya, Masya Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabi? Ini pertanyaan malaikat semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan ya. Pembahasan yang terakhir tentang masalah tauhid. Ini yang terakhir, kemudian kita lanjutkan ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dalil qauluhu ta'ala, dan terdapat dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 226, satu ayat setelah ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah nyata, telah terang petunjuk bimbingan Allah dari kesesatan. Jadi dalam Islam itu telah nyata gitu, telah jelas antara petunjuk dengan kesesatan, telah Allah jelaskan. Faman yakfur bit-taghut, dan barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Taghut telah kita bahas kemarin. Ada 5
pembesar-pembesarnya. Kalau bahasa Minangnya induk angkang ada 5. Ru'usun tawali gitu ya. Bos besarnya ada 5. Yang pertama kemarin iblis. Kemudian yang kedua kemarin siapa? Man ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia rela dan dia suka, dia ridho untuk disembah. Dan seterusnya. Jadi intinya tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala bentuk perbuatan syirik besar itu tauhid semuanya. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah. Karena ada 2 unsur dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah penafian, la ilaha. Di mana dalil dalam ayat ini? Yaitu firman Allah, faman yakfur bit-taghut. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid. Inilah makna la ilaha. Ingkar kepada segala yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah. Ini unsur yang kedua dari la ilaha illallah, al-isbat, penetapan. Ketika kita mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka yang kedua kita hanya menyembah Allah, hanya menetapkan Allah lah satu-satunya yang layak, yang patut untuk disembah. Kemudian beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul amri al-Islam. Pokok segala urusan dalam kehidupan ini adalah agama Islam. Wa amuduhu as-salat. Tiangnya adalah salat. Wa dhurwatuhu salamihi. Kemudian hasilnya, ya, kemudian ya, cabangnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk sekarang kepada penjelasan dari penulis yang dirahmati oleh Allah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berkata, bada Allah azza wa jalla bil kufri bit taghuti qabla al iman billah. Dalam ayat ini, Pak, dalam surah Al-Baqarah 256 yang kita baca tadi, Allah azza wa jalla memulai untuk kita mengingkari tauhid sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib betul kita mengingkari segala yang disembah selain Allah. Itulah la ilaha. Baru setelah itu Allah menyuruh kita beriman kepada Allah. Kan jelas sekali ya dalam potongan ayat, faman yakfur bit taghut, jelas sekali. Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut yang disembah selain Allah. Nah, baru setelah itu Allah mengatakan wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Jadi Allah memulai dalam ayat itu, kata beliau, bil kufri bit taghut, dengan mengingkari tauhid, qabla al-iman billah, sebelum beriman kepada Allah. Li'anna min kamali syai'i, karena termasuk kesempurnaan sesuatu, izalatul mawani qabla wujudus sawabiti, ya, menghilangkan penghalang-penghalang, ya, sebelum adanya yang ditetapkan. Seperti sholat, sebelum orang itu sholat, maka penghalang untuk menghalangi sahnya sholat
Contoh, orang mau sholat, apa penghalang kita untuk sholat? Hadas. Maka wajib sebelum sholat orang mengangkat hadas. Karena hadas itu definisinya bahwa dalam ilmu fikih, ya, al-wasfu al-qa'im bil badan tamna'u, ya, sihhatus shalah. Hadas itu adalah sifat yang ada pada badan seseorang. Jadi hadas itu hanya pada badan. Pada tempat, pada pakaian tidak ada hadas. Karena hadas itu sifat. Kalau zat itu najis. Ini beda hadas dengan najis, Pak. Itu contoh, ya. Itu contohnya. Jadi kata beliau, kesempurnaan sesuatu itu atau sempurnanya sesuatu itu kalau kita hilangkan penghalang sebelum kita tetapkan sesuatu itu. Adanya sesuatu itu, terwujudnya sesuatu itu kalau kita hilangkan penghalangsnya. Terwujudnya tauhid kalau kita halangi penghalang tauhid. Apa penghalang tauhid? Syirik disebut. Orang dikatakan bertauhid ketika dia menjauhi syirik. Karena syirik ini lawan dari tauhid. Karena syirik ini yang malah. Begitu juga orang sholat. Sholat itu syarat sahnya adalah at-taharatu minal hadathi wan najasa. Bersih, suci dari hadas. Karena hadas dan najis ini penghalang sholat. Maka sebelum sholat mesti kita hilang, angkat hadas. Kalau hadas kecil diangkat dengan bawa wudu. Kalau hadas besar diangkat dengan bawa dengan mandi wajib. Seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima sholat kalian kalau kalian berhadas. Itu tidak terima Allah, enggak sah sholatnya sampai kalian berwudu. Karena wudulah yang bisa mengangkat hadas kecil. Seperti itu. Kemudian kata beliau, walihada yuqalu at-takhliyah qabla tahliyah. Maka dikatakan dalam ungkapan orang Arab, at-takhliyah qabla tahliyah. Apa tahliyah itu? Tahliyah itu bersihkan badan kita dulu, bersihkan sesuatu itu dulu sebelum dihiasi. Contoh, seseorang ingin menghias, ya, pengantin, Pak, ya. Pengantin itu boleh gak berhias? Boleh kalau buat suaminya. Namun kenyataannya tidak hanya suami yang menyantapnya, ya, yang melihatnya. Maka dalam Islam nggak ada, ya, bersolek untuk selain suami, nggak ada. Yang bukan mahram nggak boleh, berdosa nanti suaminya, Pak. Tapi kalau istri berhias boleh, dianjurkan. Namun dia berhias buat siapa? Buat suaminya, bahkan berpahala. Maka kata orang Arab, at-takhliyatu qabla tahliyah. Bersihkan dulu, baru berhias, mandi dulu gitu. Ini ada orang baik, kalau bahasa Minang itu, Pak, pulang dari sawah, langsung bebadak gitu, ya. Maka tidak pas, bau daki, ya, kotor-kotor, maka dibersihkan dulu. Demikian juga hati kita. Sebelum hati kita hiasi dengan cahaya rohani, dengan nilai-nilai akhlak mulia, maka bersihkan dulu hati kita dari seluruh kotoran-kotoran, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat. Itu semua kotoran, semua kotoran yang ada dalam hati. Yang paling parah kotoran syirik, itu dibersihkan dulu. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan mengamalkan tauhid dalam kehidupan. Itulah nanti yang akan membersihkan hati seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ingkar kepada segala yang disebut Allah atau tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali kokoh. Al-Baqarah 256 tadi. Apa maksud dengan
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya adalah ayat tamassaka biha, tamassukan taman, ya. Peganglah, berpeganglah dengan sempurna, dipegang secara sempurna, tamassukan taman, gitu ya. Dipegang secara kuat, la ilaha illallah. Maka dalam kitab Tauhid, Pak, ada sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh Syekh bin Baz. Ada satu orang masuk ke dalam surga disebabkan oleh seekor lalat. Ada pula satu orang masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Dakhalal jannata bi dzubab wa dakhalan nar bi dzubab. Masuk dia ke dalam neraka karena seekor lalat, dan masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Jadi diceritakan dalam hadis itu, hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh bin Baz, ya, bahwasanya ada dua orang marra bi qaryatin wa ahluha ubadul asnam atau kama yuqalu fil hadis. Ada dua orang melewati sebuah kampung, sebuah daerah, dan penduduk daerah itu penyembah berhala, ubadul asnam, penyembah berhala. Kemudian ditangkap dua orang itu, ya. Ditangkap. Ketika ditangkap, dibawa ke berhala. Apa kata pembesarnya, apa kata rajanya, ya, raja penguasa daerah itu? Qarrib, ya, walau bidubabatin, berkurbanlah kepada berhala kami ini, walaupun hanya dengan seekor lalat, ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang satu itu, ya udahlah, ya, daripada mati pula, ya, akhirnya apa? Berkurban dia, ya, dengan seekor lalat. Akhirnya dilepaskan yang satunya. Yang satu ini, Pak, tidak mau, ya, saya lebih baik mati daripada menyembelih kepada Sayyidina Allah, karena ini syirik besar, daripada, ya, menyembah berhala dengan cara berkorban. Akhirnya apa? Yang satunya tidak mau dan dibunuh. Akhirnya di hari kiamat, ya, kedua-duanya dibangkitkan oleh Allah Taala. Yang satunya yang berkorban kepada Sayyidina Allah walaupun dengan seekor lalat, akhirnya masuk neraka, dan yang satunya, ya, mati syahid. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebagai ulama menyesuaikan hadis ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan, ya, korelasi dari ayat ini. Orang yang betul-betul menjaga tauhidnya, betul-betul dia ingkar kepada segala bentuk kesyirikan, maka Allah mengatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh orang itu tamassaka biha, tamassukan taman, orang yang berpegang teguh dengan sempurna kepada la ilaha illallah, atau kepada tali yang kokoh tersebut. Wal urwatul wuthqa, yang dimaksud dengan tali yang kokoh dalam ayat ini, hiyal Islam, dia adalah agama Islam. Nah, itu. Karena agama Islam itu rukun yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena la ilaha illallah itu, ini rukun pertama. Tidak sah Islam seseorang, ya, kalau seandainya tidak mengamalkan, tidak meyakini. Bahkan orang yang masuk Islam, orang mantan non muslim, mu'allaf masuk Islam, tidak sah Islamnya kalau tidak melafazkan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini pentingnya la ilaha illallah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata beliau, wa ta'ammal kaifa qala azza wa jalla. Renungilah oleh engkau, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, kaifa qala azza wa jalla, bagaimana Allah berfirman. Renungilah firman Allah ini. Orang yang mengingkari taghut yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka Allah mengatakan faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh. Walam yaqul, dan Allah tidak mengatakan tamassaka. Allah tidak mengatakan faqad istamassaka, enggak, tapi Allah mengatakan faqad istamsaka. Istamsaka, bukan tamassaka. Apa bedanya? Nah, ini dari sisi bahasa. Tamas istamsaka, masdarnya istimsak, li'anna istimsaka aqwa min at-tamassuk ya. Karena kata al-istimsak ini lebih kuat maknanya, lebih kuat cara memegangnya daripada sekedar tamasuk, minat tamassuki. Nah, itu Pak. Ini bahasa Arab itu memang tinggi gitu Pak ya. Padahal kalau terjemahannya, kalau Bapak lihat di terjemahannya sama. Istamsaka dengan tamassaka terjemahan hampir sama. Sama-sama berpegang artinya. Namun ada makna lebih Pak. Kalau istimsak itu lebih kuat dalam memegang, lebih kokoh, dipegang teguh gitu. Makanya Allah mengatakan faqad istamsaka, bukan faqad tamassaka, namun faqad istamsaka. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Fa innal insana qad yatamassaku wala yastamsaku. Karena terkadang orang yatamassaku, dia memegang, namun dia tidak memegang dengan kokoh, hanya sekedar dipegang. Jadi itu bedanya. Kalau istamsaka itu maknanya memegang dengan kuat, tapi kalau tamassaka ini hanya sekedar memegang ya. Makanya Allah mengatakan di sini faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat. Ini bedanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Jadi Islam ini pokok segala urusan. Seluruh urusan kita ini sudah diterapkan dalam Islam. Namun terkadang manusia saja yang tidak mengamalkan Islam. Ya, Islam ini luar biasa, sudah sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang kesempurnaan Islam itu. Coba di antara ayat-ayat terakhir turun surah apa? Suratul Maidah ayat yang ketiga. Ini ayat yang terakhir turun ya, Pak. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Wa atmam, ya, sebelumnya wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Jadi Islam ini luar biasa. Makanya pokok segala permasalahan, pokok segala urusan itu adalah agama Islam. Karena Islam itu sudah sempurna, Islam itu sudah mengatur seluruh kehidupan manusia. Apapun Pak, sudah diatur dalam Islam. Namun terkadang umat Islam yang tidak menjalankan agamanya. Kenapa umat Islam tidak menjalankan agamanya? Dua faktor Pak. Yang pertama, karena ketidaktahuan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa. Dia sudah tahu, namun lebih mengikuti hawa nafsunya.
Umat Islam kebanyakan sudah tahu sholat wajib, sudah tahu Pak. Namun hawa nafsunya Pak, malas diperturutkan, lebih mementingkan dunia. Sudah tahu. Bahkan umat Islam itu banyak saya sudah tahu Pak ya, adab-adab Islam itu seperti apa. Masuk masjid dengan kaki kanan, baca doa Allah maftah abwaab rahmatik yang paling singkat gitu ya. Keluar dengan kaki kiri ya. Masuk WC masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Namun terkadang jarang dia mengamalkan ya. Adab di majelis rata-rata kita ini sudah tahu lah gitu. Nggak mungkin Ustaz Nyinyi ya ngecek itu tadi di majelis tidak boleh nota tuh. Padahal dalam adabnya sudah ada. Adabnya seperti itu Pak. Karena yang kita sampaikan ini adalah Al-Quran. Itu bukan cerita-cerita di kalau bahasa kami, itu bukan cerita-cerita apa Pak ya. Ini cerita ya. Ini adalah ayat suci Al-Quran. Ini ayat suci Pak ya. Ini memiliki pengagungan gitu. Beribadah kita ketika membacanya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Ini adalah perkataan Allah. Kalau dengan perkataan Allah saja kita tidak fokus, bagaimana dengan perkataan selain perkataan Allah? Kalaulah yang dibaca orang perkataan Allah, kita masih tidak fokus, masih nota jawab perkataan siapa yang akan kita sampaikan lagi. Kalau Allah saja diabaikan, apalagi perkataan saya gitu. Karena yang kita sampaikan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seperti itu ya Pak. Yang salah bukan Islamnya, terkadang umat Islam yang kurang mengamalkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan oleh Allah rasa takut kepada Allah. Ini karena kurangnya rasa takut Pak. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah, hati yang bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Orang yang beriman seperti itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jelas sekali. Orang-orang yang beriman itu kata Allah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Kalau Anda dibacakan ayat Allah tambah otanya, bertambah otanya. Kan gitu seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita perbaiki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Aradal muallif rahimahullahu taala istidlala bihadzal hadis." Jadi penulis ingin menggunakan hadis ini sebagai dalil, yaitu Rasul Amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Ala anna likulli syai'in ra'san. Karena segala sesuatu itu ada pokoknya. Ya, segala sesuatu itu ada pokoknya. Fa Rasul Amri alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan pokok segala permasalahan, pokok segala urusan yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Ini luar biasanya agama Islam. Kemudian dia dalam hadis ini juga Rasul mengatakan wa amuduhu shalah, dan tonggaknya adalah salat. Li'annahu la yaqumu illa biha, karena Islam itu tidak akan berdiri, tidak akan kokoh berdirinya kecuali dengan salat. Makanya orang yang meninggalkan salat itu Pak, ini orang yang telah menghancurkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat itu Pak adalah orang yang telah merobohkan agama. Walihada kana al-qawlu rajihu kufra tarikis sholati wa annahu laysa lahu Islam. Sehingga pendapat yang kuat kata beliau, al-qawlu rajih,
pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, kufra tarikis salat. Itu hukumnya orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Wa annahu laysa lahu Islam, tidak ada lagi agama Islam baginya. Nah, Bapak Ibu, ini permasalahan kesepakatan dan khilafiyah. Ada ulama yang sepakat, ada ulama yang khilafiyah. Ulama yang pertama sepakat, Pak. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini sholat itu tidak wajib, ini sepakat ulama. Seluruh ulama 4 mazhab sepakat dia keluar dari agama Islam. Jadi ada orang meninggalkan sholat, Pak. Kemudian dia meyakini, Pak, hukum sholat, Pak, tidak wajib lagi. Nah, ini. Tapi kalau ada orang meninggalkan sholat, namun ketika ditanya apa hukumnya sholat, tahu saya sholat itu wajib nih, tapi karena saya pemalas. Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian mengatakan keluar dari Islam, sebagian mengatakan dosa besar. Ya. Maka ulama mengatakan apa? Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa berzina. Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa memakan riba. Dosa meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina dengan ibunya sendiri, atau anak perempuan dengan ayahnya sendiri, atau dengan membunuh manusia. Maka jangan main, Pak. Ini dosa besar setelah syirik ini, meninggalkan sholat. Kenapa? Karena pelaku, ya, orang yang meninggalkan sholat ini, Pak, ini ulama sudah berbeda pendapat statusnya. Ini masih muslim atau tidak muslim lagi, ya? Sudah beda pendapat ulama, ya, statusnya. Ini tidak muslim lagi sebelum ulama katakan. Dalam hukum Islam ini kita bukan berbicara hukum KUHP, Pak, ya. Ini beda lagi babnya. Bab pembicaraan kita adalah tentang hukum Islam dalam konteks fikih pidana Islam, atau disebut juga dengan istilahnya itu dalam kitab Riddah, dalam kitab fikih itu, kitab fikih jinayah, ya, tentang hukum-hukum pidana bagi orang yang melanggar aturan Islam, gitu, ya. Seperti ada orang yang mencuri, Pak, ya, dipotong tangannya, gitu. Orang yang muslim yang tidak sholat ada hukumannya, Pak. Hukumannya, Pak? Hukuman mati. Ya, dalam Islam, dalam aturan hukum fikih Islam itu, orang tidak sholat itu, Pak, diperintahkan 3 kali, disuruh tobat. Tobat apa? Sholat apa? Tidak nio, ya kan? Sekali itu SP, ya, SP1, Pak. Sampai SP3 diminta tobat, malas juga sholat lagi, pemerintah akan menjatuhi hukuman eksekusi. Karena bahaya memang sholat itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Namun yang melakukannya, Pak, bukan kita, bukan organisasi, bukan kelompok pojok, bukan. Ini mutlak yang menjalankan hukum ini adalah pemerintah yang sah, ya, pemerintah kita, pemerintah negara kita yang sah. Tapi Pak Ustadz, pemerintah kita belum menjalankan. Ya sudah, ya, karena yang menjalankan ini pemerintah yang sah, kita doakan saja. Mudah-mudahan pemerintah kita menjalankan, menetapkan ini sebagai hukum pidana yang tercatat dalam hukum positif kita, kan seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masuk waktunya? Ya, karena sudah masuk waktu, ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sedikit lagi, ya, 1 kali pertemuan kita selesai, ya, membaca dan menjelaskan kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.